lagi. Saya ingin berbagi hal yang saya syukuri atas pertolongan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, saya ingin membagikan buku sekolah Sabat kepada satu keluarga yang sudah lama tidak berjumpa. Jadi saya lihat di daftar kontak handphone, saya hubungi tapi sudah tidak aktif lagi nomornya. Saya cari tahu kepada salah satu anggota jemaat yang mungkin mempunyai nomornya. Akhirnya saya dapatkan, tapi disampaikan oleh anggota jemaat itu, Nes, kalau yang ini tidak ada WhatsApp-nya, tapi coba kamu hubungi. Saya coba SMS, tapi tidak ada juga balasan. Tapi saya mau mencoba terus. Akhirnya saya ajak suami saya bilang, yuk kita coba ke rumahnya. Dulu kami pernah ke rumahnya, tapi letaknya samar-samar, karena sudah lama sekali tidak datang ke sana, akibat masa COVID ini. Kami pun mulai berangkat dari rumah, pergi ke daerah tempat rumahnya. Kami tidak tahu pasti di mana letak rumahnya karena saat datang ke sana malam hari. Jadi mengingatnya samar-samar. Saya telah tiba di satu jajaran rumah yang menurut kami letaknya ada di antara itu, di tengah dari satu gang yang kami lewati. Tapi saya perhatikan sepertinya bentuk rumah ini sudah berbeda satu sama lain, seperti sudah direnovasi. Saya melihat di ujung gang itu ada warung di mana ibu-ibu ada beberapa orang berkumpul sekitar 3-5 orang. Saya pun mendekatinya, saya bertanya, permisi tante, kira-kira tahu nggak ya yang mana rumahnya keluarga ini? Seingat saya dulu waktu kesini rumahnya antara dua ini, saya kasih tunjuk. Oh, keluarga siapa tadi yang dicari? Keluarga ini, Tante, yang biasa dikenal dengan Mama ini, saya sampaikan. Oh, adik cari yang itu. Itu sudah pindah lama deh dari tahun lalu. Oh, udah pindah ya, Tante. Oh, saya mau bagikan satu buku dari gereja, saya bilang. Kira-kira Tante ada yang tahu nggak ya rumah yang barunya di mana? Sebentar ya, Dek. Lalu dipanggilkan salah satu ibu yang lain. Ibu yang lain itu pun datang dan menyampaikan, oh saya tahu rumahnya, saya pernah ke sana kok. Rumahnya itu ada di perumahan ini, gang segini. Kalau nggak salah nomornya 32 atau 33. Antara itu pokoknya patokannya adalah ibu itu buka warung katanya. Oh oke, terima kasih Tante, ibu-ibu semuanya untuk informasinya. Saya pun kembali masuk ke mobil, saya bilang sama suami saya, udah pindah yang ternyata. Kita coba yuk cari alamat itu, saya bilang. Sambil terus berdoa kiranya Tuhan boleh menunjukkan kami jalannya. Karena petunjuk dari tante itu hanyalah rumah itu ada di seberang dari perumahan yang saya datangi. Jadi petunjuknya adalah nanti kalau ada keluar dari perumahan ini, ada jalan raya, ke arah kanan nanti lihat aja patokannya ada Indomaret. Nanti dari Indomaret itu ada perumahan yang kamu tuju katanya. Dari situ tanya aja satpamnya. Oke, hanya berbekal dari informasi sederhana yang disampaikan oleh tante tadi, kami pun mulai mencari patokan Indomaret. Kami juga ketemu pintu masuk dari perumahan yang diinformasikan. Kemudian saya sampaikan kepada satpamnya, kami mencari blok ini. Arahnya bagaimana ya? Lalu dibilang lurus, nanti ada tanjakan ke kanan. Nanti lihat di sana ada peta dari komplek itu. Kami pun mengikuti instruksi dari satpam yang ada di depan. Mulai saya lihat yang mana ya yang ada warung. Lalu akhirnya ketemu. Pas sekali di warung itu, ibu yang saya tuju sedang ada di dalamnya. Jadi saya pun langsung datang, saya langsung menyapa. Selamat siang. Kaget, ibu tuh kaget karena kok kamu bisa dapat rumah ini? Padahal hampir tidak ada yang tahu letak rumah yang baru itu. Lalu saya pun menyampaikan tujuan saya datang yaitu untuk membagikan buku sekolah Sabat untuk ibu itu beserta dengan keluarga. Kami berbincang sebentar, namun kami berbincang dengan jarak. Jadi cukup jauh, tapi saling mengobrol sekitar 1-2 meter. Setelah selesai, saya pun pamit pulang. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan memberikan seorang ibu yang betul-betul mengetahui letak rumah yang kami cari. Dan petunjuknya itu 95% akurat. Jadi kami hanya tinggal mencari sedikit saja untuk menemukan tempat yang kami tuju.
Memang Tuhan itu cara bekerjanya di luar pemikiran kita manusia. Tapi ketika kita berdoa, Tuhan akan berikan jalan keluar. Inilah yang saya syukuri. Mari kita sama-sama terus bersyukur hari demi hari atas kebaikan Tuhan. Kita mulailah dari hal-hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baik, kita akan dengarkan bacaan renungan pagi kita hari ini di tanggal 2 Agustus dengan judul Semua Orang Ditarik Kepada Juru Selamat yang Ditinggikan. Ayat intinya tertulis dalam Yohanes 12 ayat yang ke-32. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Penjelasannya, tidak pernah sebelumnya ada pengetahuan umum tentang Yesus seperti ketika ia digantung di salib. Ia ditinggikan dari bumi untuk menarik semua orang kepadanya. Ke dalam hati banyak orang yang menyaksikan pemandangan salib dan yang mendengar kata-kata Kristus, ada terang kebenaran yang perlu dipancarkan. Bersama Yohanes mereka akan berseru, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ada beberapa orang yang tidak berhenti sampai mereka melihat makna misi Kristus sambil meneliti kitab suci, membandingkan ayat demi ayat. Mereka melihat bahwa pengampunan cuma-cuma disediakan oleh Dia dengan kemurahan yang lemah lembut merangkul seluruh dunia. Mereka membaca nubuatan mengenai Kristus dan janji-janji yang begitu banyak mengarah pada mata air yang terbuka bagi Yehuda dan Yerusalem. Pengorbanan Kristus sebagai penebusan atas dosa adalah kebenaran agung di antara semua kumpulan kebenaran lain. Agar dipahami dengan benar dan dihargai setiap kebenaran firman Allah, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, harus dipelajari dalam terang yang memancar dari salib Golgota dan dalam hubungannya dengan kebenaran ajaib dan berpusat pada penebusan juru selamat. Mereka yang mempelajari pengorbanan ajaib penebus bertumbuh dalam kasih karunia dan pengetahuan. Aku menghadirkan di hadapanmu monumen kemurahan besar, agung, dan menghidupkan kembali. Keselamatan dan penebusan, anak Allah ditinggikan di salib Golgota. Inilah yang harus menjadi tema dari setiap pelajaran. Yesus sedang mengajak dan menarik hati dari orang-orang muda dan tua kepadanya oleh Roh Kudus. Ketika Kristus disalibkan, dihotbahkan, kuasa Injil diperlihatkan dan pengaruh yang dikeluarkannya ke atas orang percaya. Gantinya tetap mati dalam pelanggaran atas dosa, ia dibangunkan. Tinggikan manusia Golgota lebih tinggi lagi. Ada kuasa dalam meninggikan salib Kristus. Aplikasinya bagi kita hari ini, mari kita menjadi alat Tuhan di dunia pada zaman kita hari ini. Dengan cara meninggikan Kristus dalam setiap kalimat ucapan kita. Melalui kita dapat bersaksi kepada keluarga, kepada sahabat, kepada rekan kerja, dan juga kepada sahabat-sahabat di media sosial akan kebaikan Tuhan yang kita rasakan secara pribadi. Dengan bantuan Roh Kudus, itu akan memberikan kekuatan rohani kepada orang-orang yang kita sampaikan kebenaran dan kesaksian kita itu. Slogan kita awali hari ini dengan renungan pagi. Menjadi pokok doa bagi kita hari ini, saya mengajak mari kita sama-sama turut mendoakan setiap orang-orang muda yang kita ketahui, baik itu dalam lingkungan kita, dalam jemaat kita, yang dalam usia siap untuk menikah. Dan mereka sementara mencari pasangan hidup yang seiman. Kiranya dengan doa-doa kita, Tuhan akan memberikan jawaban yang terbaik kepada mereka yang sementara mencari pasangan tersebut. Jika ada di antara Anda yang ingin turut didoakan, Anda dapat menuliskan usulan doa Anda di kolom komentar di bawah ini, dan kita akan sama-sama turut mendoakan hal tersebut. Terima kasih banyak, kita akan berjumpa kembali esok hari. Sampai jumpa, tetaplah bersekutu di dalam doa, dan yakinlah ada kuasa di dalam setiap doa. Tuhan memberkati. Amin.